Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Siapa yang senang hari ini ISG-nya naik 7,5%. Kita ISG-nya kayak anak SMA banget ya gitu ya. Kemarin galau gitu kan, sekarang giliran naik 7,5% gitu. Saya pribadi hari ini tidak melakukan apa-apa seperti aku bilang kemarin, posisi masih 100% cash. Terus pendorong hari ini ISG-nya hijau ada banyak berita positif ceritanya gitu ya. Ada gosip Menkyu diganti. Terus MBG-nya ada perbaikan, katanya kan ketua MBG-nya baru tuh yang ibu-ibu itu. Terus katanya BUMN mau buyback saham sama suku bunga naik begitu ya. Jadi kita lihat saja apakah ini beneran gitu atau cuma biasa goyang-goyang aja. Mari kita lihat ISG-nya. IISG ya kemarin itu kan ceritanya mantul di 5.300 Pak ya, 5.400-an ya. Nih kita lihat dia mantul di sini kira-kira. Di 5.400-an ya. Terus apa hari ini mantul luar biasa 7,5%. Aku pribadi tidak menurut aku tidak perlu kita masih nunggu gitu maksudnya untuk kelanjutannya bagaimana. Karena seperti yang aku selalu bilang tren itu di bursa itu di market itu tidak galau ya. Kemarin downtrend sekarang uptrend, kemarin downtrend sekarang uptrend, nggak begitu. Jadi kita sampai ke hari ini itu adalah proses 5 bulan dari Januari. Jadi kalau kita mau uptrend itu nanti juga akan ada prosesnya gitu, nggak akan tahu-tahu jadi uptrend. Omong-omong ini aku menggunakan setup yang salah sebentar. Aduh, ini pakai setup yang biasa aja. Nah, ini setup yang dari biasa aku pakai. Bangi cerah banget gara-gara ISG ya. Masa? Ya saya nggak ngapa-ngapain hari ini, nggak trading, nggak ngapa-ngapain. Aku kan nggak pernah day trading kan, nggak pernah scalping. Jadi kalau lagi kayak begini, santai-santai aja. Aku posisinya sekarang 100% cash, terus ada 360 yang nonton ya tumben. ISG-nya bagus soalnya jadi banyak yang nonton ya. Kemarin kalau ISG-nya lagi jebleh-bleh terus nggak ada yang nonton. Ya ada sih masa teman-teman setia gitu ya. Paling 150 orang gitu. Oke, jadi saham tambang juga kan si Bahlil nggak tahu deh saham tambang gimana ya. Aku belum lihat deh. ISG hijau jadi mau buka porto gitu ya. Kalau ISG-nya merah nggak usah buka porto gitu ya. Itu aman. Pengalaman saya panturan sementara. Iya sih kalau menurut aku juga jangan terlalu ngarep lah maksud saya ya. Ini kan balik lagi gitu ya. Kita butuh banyak konfirmasi untuk bilang ada jadi uptrend gitu kan. Aku selalu bilang pola uptrend itu kan begini ya. Nah, ada 2 titik high dan ada 2 titik low gitu. Jadi maksudnya kenaikan hari ini tuh cuma mantul doang gitu ya. Ini memang belum ada uptrendnya sama sekali. Ini setup hariannya ISG gitu. Jadi kitanya jangan terlalu over expected lah maksudnya gitu ya. Kita santai-santai aja dulu. Biasanya sih yang girang tuh yang scalper ya, karena saya tidak pernah scalping jadi ya ya sudahlah ya. Apalagi nih saham tambang, cuan-cuan asik. Pada trading nggak sih hari ini? Aku sih nggak trading hari ini. Memang tradingnya kan jarang. Aku udah bilang kemarin aku mau trading kalau nanti masuk pelan-pelan kalau di bulanan udah ada candle hijau. Kalau belum ya udah santai aja. Mantul nimba lanjut nggak nih? Nggak tahu, belum tentu ya. Jadi masih santai-santai aja karena secara prinsip kita masih downtrend dari kemarin-kemarin juga. Kalau mau masuk nunggu candle monthly hijau ya. Kalau saya iya, maksudnya pengen monthly-nya hijau itu biar konfirmasi trennya tuh lebih terlihat gitu loh teman-teman ya. Karena di bulanan kan akumulasi 20 candle lah di harian gitu ya. Jadi kalau ada candle hijau di sini menurut aku lebih biar ada perlawanan gitu ya, karena kan udah 5 bulan nih merah terus candlenya gitu. Jadi aku pengen biar lebih confirm aja masuknya di candle yang nunggu candle hijau.
Karena kemarin udah aku cuekin gitu kan, tetap aja masuk dari Maret, April, Mei gitu, terbukti juga hasil akhirnya pada minus semua gitu kan. Sekarang turun 30% dari total modal. Jadi policyku adalah sekarang harus lebih hati-hati kalau masuk, nunggu ada candle hijau di bulanan. Aduh hijau semua kalau mau masuk nunggu nih. Wah mantap 100% cash setelah cut loss kah? Iya. Jadi kemarin udah sebenarnya yang kena cut loss itu cash. Tapi yang lain tuh masih ada 3 posisi Cimori, BSML, satunya kemarin Nes ya gitu. Terus aku udah mangkel, aku 100% cash aja aku keluarin semuanya gitu ya. Kak, tanda IHSG reversal gimana cirinya? Tadi udah aku jelasin ya. Jadi ciri-cirinya kalau kita lagi downtrend kayak sekarang ini nggak berlaku buat IHSG doang, buat semua saham gitu ya. Jadi kalau kita lagi downtrend kayak sekarang itu kalau dia jadi uptrend, dia nggak akan tahu-tahu jadi uptrend gitu ya. Jadi pasti akan kelihatan nanti akan membentuk pola higher high, higher low kayak begini gitu ya. Ada 2 titik high yang lebih tinggi dan 2 titik low yang lebih tinggi gitu loh. Jadi ini terlalu early lah, terlalu ibaratnya nggak ada artinya kenaikan hari ini sama pergerakan harga secara menyeluruh. Ini kalau kita tarik, nah pergerakannya udah begini kan, tuh. Jadi hari ini naik tuh nggak pengaruh banyak, cuma begini doang. Pertanyaannya besok kan bakal begini atau dia pelan-pelan bakal ke atas gitu ya. Itu nanti kita tunggu aja. Makanya ya saya nunggu ada candle hijau di bulanan itu. Kalau harusnya kalau nongol candle hijau di bulanan, kita di hariannya ini sudah kelihatan ada pola higher high higher low-nya begini. Jadi lebih confirm buat masuk lah, kira-kira begitu. Tunggu sideway enggak ya? Aduh, tadi kenapa kok Kak kok IHSG bisa plus? Banyak berita positif tadi tuh ya, kabar mau ada MenQ baru, terus apalagi tadi BI-nya naik, BI rate naik. Tadi udah aku catat mana ya? Terus BUMN-nya buyback sama suku bunga naik, udah tadi MBG-nya ada perbaikan. Begitu. Apalagi nih? Enggak Kak, war tiket BTS. Saya cuma 600 juta scalping, iya sok alhamdulillah ya. Saya pribadi nggak pernah scalping dan tidak suka. Ya, untung aku serok banyak waktu turun kemarin ya. Hati-hati kalau serok ya gitu loh. Karena ini pas kebenaran naik, nanti kalau pas turun ngoceh gitu ya. Waduh, tolong bersabdalah Mbak. Waduh, ngeri banget nih. Mbak. Supa ini kapan ya IPO-nya ya? 3 bulan lalu kah? Supa. Ayo, mana? Nah ini ya, Supa ini menurut aku udah nggak worth it ya. Jadi Supa ini supportnya ada di 800-an. Nih ganti yang hitam lah. Nah tuh ya, ada di 800-an. Ini udah breakdown ke bawah kayak begini. Ini nggak worth it ya buat dikejar-kejar. Kalau saya sih lebih milih untuk skip saham-saham kayak begini ya. Ini downtrendnya sudah kuat ke bawah begini. Kenaikan hari ini ya nggak ada gunanya menurut saya. Tetap aja secara tren dia jelek ya, udah downtrend. Apalagi nih banking mulai bangkit lah. Oh jauh ya, jangan halu hanya karena hari ini 7,5%, jangan halu ya. Banking itu sudah downtrend 2,5 tahun terakhir nih, lihat ya. Pergerakan hari ini tuh nggak mengubah banyak fakta bahwa di bulanannya tuh kayak begini gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bisa analisa tuh nggak perlu terlalu galau ya. Kayak misalnya banking tuh nggak perlu terlalu galau yang kayak di Gojek Market. Hari ini naik guys, gimana? Ayo serok banking. Nggak usah drama kayak begitu gitu ya. Karena yang terjadi hari ini kan ini hasil karya 2,5 tahun gitu ya. Jadi nggak akan jadi uptrend hanya dalam 1 hari gitu. Kenaikan hari ini memang naik banyak hari ini ya. Nih banking kan naik berapa nih? 6%, ini luar biasa kan kalau banking BCA bergerak 6% gitu. Tapi tetap secara tren tuh lihat dia jauh ke bawah gitu ya. Masih terlalu awal sekali untuk bilang apa akan terjadi uptrend, apalagi mengingat bulanannya seperti itu. Tadi udah aku ulang 2 kali ya faktor yang bikin IHSG jadi hijau. Kalau Basar bisa optimis sekarang news, kenapa nggak dari kemarin aja woy pemerintah? Kan udah dibilang kita kayak negara nggak ada yang ngurus ya. Yang dibahas tuh yang dibahas telur dadar lah, apalah gitu ya. Aduh capek deh. Kira-kira IHSG bakal naik sampai berapa Kak?
Saya sih tidak terlalu ngarep-ngarep ya. Jadi IHSG paling kalau naik ke berapa ya? Ya ini kalau menurut saya sih udah mentok ini ya. Udah mentok. Kayaknya sih besok karena kita udah nyenggol MA5 lagi sama MA20-nya kan masih jauh, estimasi terbaik 6.300. Saya menurut saya ini terlalu optimis lah ya. Anggap aja sekarang udah mentok, sangat mungkin besok turun lagi gitu. Jadi jangan terlalu dianggap besar gitu ya. Karena tetap aja MBG dihentikan langsung hijau royo-royo. Enggak lah, siapa yang dihentikan? Perbaikan. Tadi yang saya lihat perbaikan. Bukan dihentikan 100% kayak anggarannya diturunin jadi cuma 200 berapa T gitu dari 300 sekian T. Begitu. Ayo modal miliar tadi pagi jadi cuan semua di saham, selamat ya. Mbak Anggi suka lihat live dan alhamdulillah ilmunya bermanfaat dan bersyukur hari ini cuan ya, alhamdulillah ya, amin. Sore Mbak, salam sukses selalu, salam juga Archie Kak. Ini apa kabar nih Archie? Bling-bling pada naik nggak? Archie. Harusnya sih enggak ya, ini tetap aja downtrend, nggak pengaruh banyak sih ya. Jadi kalau bisa belajar analisa tuh teman-teman nggak perlu galauan kayak hari ini naik banyak langsung heboh gitu ya, karena sebenarnya kalau menunggu pola uptrend tuh nggak bakal kelewat gitu ya. Jadi reversal itu tren akan berubah itu akan terlihat paling nggak dalam 2 minggu sampai 1 bulan gitu, bukan hanya karena pergerakan harian kayak begini. Ini menurut aku Archie ya cuma biasa lah, mantul-mantul dikit gitu ya. Nggak secara prinsip dia udah downtrend sih Archie. Sudah di bawah MA 60 mingguan gitu ya kayak begini, terus hariannya apalagi. Wih, udah kelihatan nih moving average-nya udah kayak cakar ayam. Kalau begini nih berarti trennya makin kuat kalau kayak begini ya. Jadi jangan terlalu optimis ya, tenang. Jangan dipikir karena satu kali ada uptrend heboh kayak begini terus tren sudah semua jadi uptrend gitu ya, nggak begitu. TPIA juga sama ya. Tetap aja menurut saya ke 1000 nggak ngaruh ya. Tetap aja kita tunggu aja gitu ya, nggak usah, tetap aja tidak layak beli gitu. Jadi kalau udah downtrend kuat kayak begini teman-teman, itu jangan dikejar-kejar, nggak usah ada hari ini heboh langsung pengen beli apa segala. Kalau saya sih ya kalau udah kayak begini nih saya skip aja, apalagi saya tipenya jangka menengah gitu kan. Saya nggak tahu kalau kalian yang scalping manajemen risknya seperti apa gitu ya, karena biasanya yang dipamerin cuannya, tapi kalau manajemen risknya gimana nggak pernah dipamerin gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya yang di jangka menengah tradingnya kalau menurut saya kayak begini tetap aja tidak worth it buat diambil gitu ya. Saham banking gimana Mbak? Udah aku jawab ya Kak Aisyah ya, tetap aja downtrend nggak ngaruh karena banking itu downtrendnya udah 2,5 tahun terakhir. Jadi nggak akan karena satu kali hari ini pergerakan luar biasa terus tiba-tiba banking jadi uptrend gitu ya. Walaupun aku tahu ada isu buyback itu kan salah satunya buat banking kan gitu ya, karena kita dari 4 kan 3 BUMN kita banking. Tapi jadi isu buyback itu memang krenyes-krenyes gitu ya, tapi efeknya di market belum tentu itu jadi uptrend gitu. Jadi jangan terlalu happy dulu. Karena udah sering kok ada pola-pola ada ya gitu lah di buyback beneran sama BUMN-nya, tapi kalau marketnya nggak stabil juga tetap aja buluk gitu ya. Jadi kalau prinsip saya tetap stay to the chart gitu ya, tetap lihat chartnya. Kalau toh nanti jadi uptrend seperti aku bilang, kita nggak bakal kelewat kalau toh itu jadi uptrend gitu, karena sebagaimana dia jadi downtrend ada waktunya gitu kan, dalam misalnya 3 bulan kita lihat dia jadi downtrend, nanti jadi uptrend juga dalam 1-2 bulan akan kelihatan gitu loh. Jadi nggak akan miss the train lah ibaratnya gitu ya, nggak bakal ketinggalan kereta juga. Nih ASPR dan DSSAW. Kalau marketnya lagi bagus kita banyak ngomongin emiten ya. Kalau marketnya lagi buluk nanti kita ini ngomong gombalan nggak jelas gitu ya, ngomongin telur dadar, ngomongin oke gas gitu. Oke. ASPR ya, menurut aku ASPR tetap aja nggak menarik sih gitu, karena secara prinsip dia ini udah di bawah MA 60 nih aku tuh nggak suka gitu ya. Terus likuiditasnya tuh bolong-bolong kayak begini, kalau buat saya itu sih terlalu risky ya. Balik lagi market kita cuma hari ini doang naik merah ya. Janganlah jadi netizen yang gampang digombali gitu ya. Kita udah 5 bulan downtrend, jadi akan kalau nanti uptrend akan kelihatan, tunggu aja gitu ya. Jadi hari ini buat seneng-seneng aja gitu ya.
Nih DSSA juga sama aja nih kan gelundung kan, apa kabarnya? Nah, ini tetap aja masih gelundung kayak begini ya. Terus ke bawah kayak begini udah tetap aja sama kayak TPIA tadi gitu ya. Tetap aja kalau udah yang strong downtrend kayak begini itu nggak usah diserok ya, nggak usah ditungguin kapan mantulnya. Yang kayak begini tuh ditinggalin gitu. Nanti kita akan kembali melirik saham-saham seperti ini ketika dia ada pola uptrend gitu ya, dan pola uptrend tuh begini ya, seperti aku selalu bilang ada dua swing high dan ada dua swing low gitu loh. Jadi ditunggu aja nanti pasti kelihatan. Ini kan di hariannya aja nggak ada tuh swing high swing low-nya yang kayak begini kan nggak ada. Jadi di santai aja nggak usah dikejar-kejar. Hari ini hujan pucuk daun sedikit hijau. Short term bakal ya mungkin juga sangat short term sih. Faktor-faktornya apa Kak telat? Asik. Tadi MDKA. MDKA sama aja sih harusnya sama Archie ya tadi. Archie-nya mana? Nih MDKA sih kalau menurut aku sekarang ini kan lagi ditahan MA20 bulanannya ya. Ini di level berapa ini? 2.200-an. Supportnya itu sekarang. Kalau buat beli ya ini sih sebenarnya cukup lumayan buat di buyback ya si MDKA. Di mingguannya cukup bagus sih sebenarnya. Cuma saya tuh masih tidak percaya dengan IHSG-nya, jadi tuh males gitu. Terus kalau aku lihat secara geng gitu ya, Archie-nya dan yang teman-temannya yang lain Antam nggak menarik juga. Jadi menurutku kayak nggak worth it sama resikonya sih kalau toh kita serok MDKA gitu ya. Sampai balik lagi sampai IHSG lebih tenang gitu ya. Ada candle hijau di bulanan, aku kayaknya belum ngasih rekomendasi karena males juga gitu ya. Masa nyuruh orang beli gitu ngasih rekomen, ibaratnya akunya sendiri policy-nya lagi 100% cash, kayaknya tidak berintegritas gitu ya. Oke, tadi yang nanya gitu kan kenapa kita naik hari ini, wacananya ada 4 gitu kan. Ada gosip Menkyu diganti, terus MBG-nya ada perbaikan yang kedua, yang ketiga DPR-nya mendesak ada buyback BUMN, jadi mungkin pengaruh bagus ke banking, mungkin ya. Terus yang keempat ada suku bunga naik, jadi hari ini kita digenjot dengan banyak good news gitu ya. Yang penting cuan bungkus bun ya, sok aja, oke? Kemana Kak? Kemana apanya? TPIA Mbak udah turun jauh banget, iya, dan masih terus turun ya, nggak usah dipentingin, nggak usah digalauin. Sempat halu sehari naik 7%, berarti seminggu bisa all time high. Nggak bakal ya, berat sih kayak begitu ya. Masa tahu-tahu balik ke all time high. Chart nggak begitu lah ya, tren nggak begitu. Tenang aja, tenang. Nanti naiknya juga pelan-pelan. Kalau IHSG itu turunnya pakai lift, naiknya pakai anak tangga. Jadi kalau naik pasti pelan-pelan, tapi kalau turun memang sering pakai lift kayak begini, tahu-tahu serut gitu ya ke bawah. Memang dunia ini nggak adil emang gitu ya. Beneran reversal apa belum ya Mbak? Belum, santai ya. Tapi lumayan Kak bikin mental senang. Iya sih kalau itunya iya. Dan kayak live saya jadi orang lebih vibe-nya lebih enak gitu ya. Moodnya pada lebih bagus moodnya gitu. Besok all time high lagi nggak nih ya? All time high masih jauh atuh. Tahu definisi all time high kan? All time high itu tertinggi sepanjang masa. Tertinggi sepanjang masa kita kan di 9.000 sekian. TPIA, ASPR masih mungkin arah lagi nggak Kak? Menurut aku secara prinsip tetap aja itu udah downtrend semuanya ya. Si siapa? ASPR sama TPIA. Aku tuh kalau udah yang downtrend kayak gitu teman-teman, itu nggak nyariin kapan arahnya. Yang aku cari itu adalah saham yang lagi uptrend. Jadi arah itu nggak penting gitu ya. Yang penting itu adalah tren setup tren secara jangka menengahnya kalau saya begitu. Mbak Anggi, BP gimana besok? Wait and see, belum ada tanda-tanda foreign inflow. Aduh. Apa tadi BP tuh harusnya kayaknya sih mau balik ke 50 ke 100 ya. Ini kan nih di mingguannya kayaknya bagus tuh. Mantul di MA60 enggak sih? Tadi lihat sekilas. Nah, tuh ya di MA60 kayak begini. Ya mungkin kalau sampai ke minggu ini hijau bisa bagus ya. Balik lagi menurutku hari ini tuh terlalu euforia. Kita nggak bisa mengambil banyak data dari sesuatu yang euforia seperti ini. BP sih saya masih berasumsi dia bakal balik ke 100 Kak nih di garis yang biru. Nah ya bakal balik ke garis yang biru ini gitu.
Jadi kalau menurut saya masih tetap belum menarik si BP ini. Saya nggak berani berasumsi ini bakal mantul di MA60, apalagi ISG-nya belum stabil juga kan. Hanya karena hari ini naik 7% itu tidak menghapus fakta bahwa 5 bulan terakhir kita morat-marit marketnya gitu ya, memang koreksi besar. Jadi jangan terlalu euforia, oke? Jadi ISG besok gimana? Ya kita lihat besok gitu ya. Kalau harian kan, maksudnya gini, kalau nanya besok gimana itu nggak ada yang bisa jawab karena itu rahasia gitu ya, rahasia Tuhan asik kayak. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah kecenderungan harga dalam beberapa minggu dan hari ke depan gitu. Jadi kalau pertanyaannya besok gimana, jawaban saya selalu tidak tahu. Efek suku bunga BI yang punya utang bank nangis di pojok. Iya sih, sedih sebenarnya yang punya serba salah sih emang ya kalau kayak begitu. ADMR, Kak Dewi ini nanya. Saya juga udah lama nih nggak lihat ADMR. Apa kabar ADMR? ADMR. Ini tambang juga kan ya ADMR. Oke, mantul di MA20. MA. Ini sebenarnya naiknya mantep sih di MA20 ya. Mingguan. Nih hari ini sebenarnya cakep nih kayak begini. Cuma ya balik lagi kan ini baru hari Baru hari Selasa ya. Kalau ini grafik mingguan kan masih sampai Jumat nanti. Kita tunggu aja sampai Jumat depan. Sampai Jumat nanti nih. Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 13 mungkin ya. Sekitar tanggal itu gitu. Terus jangan lupa nih masih ada kebijakan satu pintu kan. Ini kan minerals nih ya. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Jadi kita tunggu aja. Ini Mbak Mutiara bukan ya, jelas-jelas namanya Anggi Saham Cantik deh Mbak Mutiara, bagaimana sih? Trading jangka menengah itu kira-kira berapa lama Kak? 1-2 minggu atau bulanan? Jadi kalau aku bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Secara rata-rata sih biasanya 1 bulan tuh aku 6 transaksi ya. Jadi 6 transaksi gitu. Jadi dikit banget ininya transaksinya. Aku memang tidak terlalu suka terlalu agresif gitu. Karena ya kalau pengalaman aku pribadi gitu ya, lebih enak fokus ke transaksi yang berkualitas gitu ya, bukan ke jumlah transaksi gitu. Jadi kalau Mbak main trading harian enggak, saya nggak pernah scalping, nggak pernah day trading, nggak pernah beli pagi jual sore gitu ya. Jadi saya hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Rata-rata sih sebelum 3 bulan tapi udah dijual. Begitu. True Kak, True ini likuiditasnya jelek. Udah sering banyak yang nanya nih kan True. Naik ya hari ini ya. Biasanya kalau ada yang nanya itu lagi naik, lagi hijau. Ya naik biasa ya, cuma berapa? 15%. Tuh ya 15% tuh kalau di chart tuh kecil kayak begitu. Tidak terlalu wow gitu ya. Jadi enaknya kalau ngelihat chart tuh gitu teman-teman, tidak terlalu terbawa asumsi. Kalau ngelihat running trade kan kayak naik 20% kayak gimana banget gitu ya. Kalau ngelihat chart kamu bisa ngelihatnya itu sebenarnya pergerakan satu hari itu tidak mengubah arah pergerakan harga secara jangka menengah gitu ya. Nih lihat True tuh kayak begini, udah aku bulet-buletin gitu ya, yang warna biru. Itu tuh likuiditasnya tidak baik gitu ya. Menurut saya paling males beli saham yang likuiditasnya goyang-goyang kayak gitu, karena menurut saya nggak worth it. Gitu. Biasanya likuiditas itu prinsip saya, likuiditas itu adalah detektor awal untuk sebuah saham yang akan bermasalah. Gitu ya. Jadi biasanya saham yang likuiditas rada goyang-goyang tuh cenderung, tidak selalu tapi cenderung misalnya administrasinya tidak tertib gitu. Terus apalagi ujung-ujungnya bisa delisting. Tapi ini tentunya kasuistis, jarang. Tapi sangat biasanya kalau udah nggak liquid tuh, likuiditas jelek di market biasanya ada aja masalah gitu ya. Jadi dia kayak pembawa masalah terhadap pokoknya saham-saham yang tidak liquid tuh biasanya cenderung bermasalah dengan satu dan lain cerita gitu ya. Udah tadi ya Adaro, Kak Cupiti. Adaro nih juga kalau Adaro nih kemarin lemes ya. Gara-gara kebijakan satu pintu. Nah, ini kalau menurut saya sih Adaro tetap balik ke 1.800 ya. Nggak pengaruh banyak sih. Ini ya paling nggak ke 2.000 dulu lah. Tapi menurut saya sih nyampe ke 1.800 nih di sini. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Itu masih konsisten turun sih siapa Adaronya. Apalagi nih TPA udah turun ya. Supa tadi udah downtrend, jangan dikejar. Pengalaman Mbak Anggi trading saham dengan metode Mbak Anggi setahun cuan berapa persen?
Saya biasanya jadi secara target saya biasanya nentuin kayak 25% gitu setahun. Tapi kadang dapat lebih, kadang dapat kurang gitu ya. Tapi maksudnya itu nggak bisa dijadikan angka pasti yang kayak harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu jelek, nggak bisa gitu juga. Kayak misalnya sekarang IHSG turun let's say 30% lebih gitu kan. Nah, kalau porto kamu turun 30% berarti kamu so-so sama IHSG. Kalau kamu turunnya cuma 10% berarti kinerja tradingmu lebih bagus karena penurunannya lebih kecil dari IHSG gitu. Jadi melihat angka kenaikan atau performance kamu trading itu dibandingkan dengan IHSG-nya gitu. Kalau kamu bisa beat the market, ngalahin marketnya, berarti trading kamu relatif bagus gitu. Atau bisa juga kamu pakai target 3 kali deposito tuh udah cukup bagus gitu ya. Jadi kalau deposito 5%, kalau kamu bisa dapat 15% setahun berarti udah bagus. Begitu. Besok lanjutnya kenaikan nggak tahu ya. Mbak kasih 3 analisis yang kuat buat trading. Apaan? Saham. Saya lagi 100% cash, lagi nggak trading. Tapi sebenarnya kebijakan satu pintu bagus kan kalau dipikir-pikir. Enggak Kak, kalau dari banyak pengamat ngomong sih mereka tuh meragukan karena satu jadi sarang korupsi. Terus itu kebijakan yang sama dulu pernah diambil tahun 98 namanya BPPC yang badan cengkeh itu loh ya akhir-akhirnya buntut-buntutnya dibubarkan karena merugikan negara sekian T gitu. Dan kalau menurut saya pribadi sih gitu ya, pemerintah tuh nggak boleh terlalu ikut campur sama mekanisme market. Ini udah dunia global gitu ya. Kayaknya kalau terlalu diatur negara kayak gitu, orang nggak nyaman deh bisnis sama orang Indonesia. Konon katanya aja udah banyak yang kabur tuh kan, jadi males pada beli batu bara kita karena alasannya pada kayak begitu. Kak, BBCA pam aja udah mulai rebound ya, bukan reborn. Kalau reborn itu lahir kembali ya, kalau rebound itu naik ya. Enggak, BBCA tuh udah 2,5 tahun jelek kan, aku udah ngomong gitu ya. Rencana mulai berani masuk kapan Kak? Kalau ada candle hijau di bulanan IHSG. Andri Hakim cuan 50 M Kak. Iya, amin ya. Apalagi nih, WBSA. WBSA kalau kayak begini nih saya nggak suka ya. Perusahaan yang baru IPO kayak begini aku nggak suka karena nggak ada datanya buat dianalisa. Tuh lihat ya, paling nggak aku butuh 100 candle lah, 100 candle harian buat nganalisa yang ya itu pun termasuk dikit menurut saya datanya gitu. Tapi lumayan lah kalau ada 100 candle gitu. Kalau di bawah 100 candle kayak begini, kalau buat saya sih nggak layak buat dianalisa ya, karena ya nggak ada datanya, apa yang mau dianalisa. JTPE coba lihat bulanannya. Naik guys. Coba lihat. JTPE ini apa sih? Jasudion 3 Perkasa Tar. Coba saya tanya GPT, JTPE saham sektor apa? Perdagangan, jasa, investasi, perindustrian ya. Oke. Apa tadi? JTPE ini sebenarnya lumayan loh. Tuh kan, nanti aku jadi gatel tangannya. Lihat likuiditasnya dulu, likuiditas. Bagi jangan gitu dong ya. Likuiditasnya ya ini ya oke lah, B ya likuiditasnya. B. Oke, kalau mau masuk JTPE ada di sini nih 560 kayaknya oke ya. Ngantri ya, nggak boleh hajar kanan di 620 menurut saya ketinggian. Mungkin beli di sini nih 570-an, TP-nya dekat-dekat 680, stop loss-nya di 510-an. Mungkin lumayan. JTPE boleh tuh kalau masuk ya di 570. Tadi catat dulu deh daripada kelupaan JTPE. Begitu JTPE-nya ya Kak Joni. Apalagi nih, Stockbit aman gak Kak? Aman kayaknya sih.
Harusnya sih aman Stockbit tuh ya. Dia udah jadi dulunya kayak Facebooknya tapi versi buat stock market gitulah. Terus dia akhirnya jadi sekuritas sekarang. Setuju MBG nggak? Aduh, MBG IPO. Alah. Teori sector rotation itu bagaimana menurut kakak? Jadi ceritanya kalau sector rotation itu intinya yang menggerakkan bursa akan beda-beda gitu ya sektornya. Gitu dulu tuh ada diagramnya apa ya, saya lupa namanya gitu, kayak diagram bintang gitu, tapi saya nggak bisa makainya sih, saya nggak pernah makai terus terang gitu, tapi secara teori katanya begitu ya. Jadi tapi apa ya, tetapi tetap berpatokan sama chart sih kalau aku gitu ya, nggak terlalu kayak kemarin serba salah ya kadang kalau jadi teorinya itu kan kita harus nyebar foto kita di beberapa sektor gitu ya, jangan terlalu fokus. Tapi kadang kalau kamu pengen fokus ya resikonya ya, kemarin portofolio saya difokusin ke energi, terus energinya ada kebijakan satu pintu bubar semua gitu ya. Jadi memang semua keputusan kita di dunia investasi itu selalu ada resikonya. Yang penting itu adalah kita tahu nggak apa yang kita lakukan gitu ya, kalau dengan segala resikonya gitu. Kayak misalnya kamu beli saham nggak liquid gitu ya, itu bukan berarti nggak bisa cuan, bukan begitu, tapi kamu harus tahu resikonya, bahwa misalnya tiba-tiba disuspend 3 bulan terus kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu part of the risk gitu ya, itu bagian dari resikonya. Itu cuma yang jadi masalah kebanyakan orang tuh kan beli-belinya aja, nanti giliran ada masalah mereka tidak berani berbuat sesuatu gitu kan. Ya jadi atau surprise, bahkan nggak tahu kalau ada resiko seperti itu. Itu yang jadi masalah, makanya kita harus belajar kalau kata saya gitu ya. Belajar yang praktikal yang bisa kamu pakai untuk analisa tuh apa. Kalau aku pribadi itu makainya kan technical analysis. Jadi aku pakai chart sama money management. Dan itu yang aku ajarin di kelas aku gitu ya di sini. Ini kelasnya 3 bulan terus pakai video, jadi bisa kamu ulang-ulang. Nah terus tapi ada PR-nya, jadi kamu harus ngerjain PR. Nanti PR-nya itu aku kasih feedback pribadi gitu, menurut aku gimana gitu. Jadi pengalamannya akan berbeda masing-masing orang, tergantung effort teman-teman. Makin teman-teman trying to do your best gitu ya, semakin rajin ngerjain PR, biasanya makin banyak yang bisa kamu pelajarin. Begitu, oke. Modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Bisa DM aku di TikTok ya. Ini bukan kelas rekomendasi, karena aku sebenarnya nggak suka ngasih rekomendasi. Jadi target di kelas ini tuh aku pengennya teman-teman bisa nganalisa, jadi nggak bergantung sama siapapun. Gitu, karena itu lebih enak kalau kamu punya view ke market, bisa nganalisa sendiri, itu jauh lebih enak daripada ya bergantung sama siapapun termasuk sama saya. Gitu ya. Jadi sok yang mau belajar bisa DM aku di TikTok. Teman-teman yang udah follow makasih, jangan lupa ikut ke channel biru nih teman-teman yang belum gabung di channel biru ya, karena di channel biru aku share portofolio pribadi aku, terus apalagi terus kalau ada yang bagus aku share di sini juga saham gitu ya. Tapi kalau ya lagi jelek kayak gini ya nggak share gitu. Jadi kayak kita live ini ada replaynya di YouTube, biasanya aku share juga di channel biru ya. Jadi aku harap di channel biru ini perpanjangan dari kita live kayak begini. Kak, ini kok IHSG bisa hijau Kak, padahal suku bunga naik. Iya, dianggap kita ngarepnya nih kan suku bunga dinaikin buat ngontrol USD juga kan gitu loh. Jadi ada gabungan banyak good news hari ini ya, makanya pada naik. Ya memang saham Indo kurang lebih gitu, memindahkan uang dari yang lain ke yang lain. Apa sih nih? Bukan sektor rotasi tapi kalau rotasi. PTRO Kak Anggi, AVG 3715 rencana besok mau TP. Ya TP aja, PTRO kan masih Junam tuh. Masih strong downtrend dia. Coba. TP aja Kak besok ya. Takutnya down gitu. Soalnya secara prinsip PTRO ini masih downtrend. Gitu. Jadi lebih baik dipegang dijual aja kalau emang masuk di 3.700 ya. Saya pribadi sih masih tidak tertarik dengan PTRO sih. Ya belum ada ya, itu biasa higher high kan kita nyari begini ya. Nggak kelihatan nih, nyari begini set gitu ya. Ini 2 titik high dan ini 2 titik low gitu kan. Ini kalau digambar kan baru begini set gitu ya. Terus ya masih begini-begini gitu. Kalau ada shoot gitu, bisa misalnya di atas 7.000 sini nih, resisten 7.000, kayaknya lebih menarik PTRO itu.
secara pergerakan. Jadi sekarang ya tetap aja masih downtrend menurut saya sih. Nggak usah terlalu dikejar-kejar. Lebih suka BMRI atau BBRI Kak? Nggak suka dua-duanya karena banking lagi downtrend semuanya ya. Empat-empatnya tuh lagi downtrend semuanya. Kalau emiten kesukaan sebenarnya saya sukanya BCA. Apalagi Mina kayaknya kita ada rekomen dan belum kena TP-nya belum kena stop loss-nya nih kalau nggak salah nih. Ini ada tuh ada planningnya di channel biru. Ayo mana? Nah, tuh kan mantul di MA60 tuh belum kena stop loss ya, masih jauh mantul lagi. Ya itu kalau yang mau beli boleh tuh ya. Si Mina. Stop loss-nya kita ada di 200. Kalau beli di harga sekarang lebih resikonya lebih kecil karena lebih dekat ke stop loss. Begitu, tinggal nunggu aja sih tuh, nunggu nasib si Mina ya. Sebenarnya sih Mina ini aku berharapnya tuh kenapa kemarin direkomend, menurut aku tuh udah kayak ada higher low gitu loh. Ini kan udah begini. Udah bikin higher high kan. Cuma ini low-nya turun lagi nih begini. Jadi ya nggak tahu apakah akan lanjut penurunan cus ke bawah gitu kan. Ini kenapa stop loss-nya aku taruh di 200 nih di sini, karena kalau ini 200-nya tembus berarti ini serius melemah teman-teman, akan bikin akan jebol support karena supportnya tuh ada di sini nih. Tuh ada di 250-an nih ya, kira-kira di sini ya. Tuh stop loss-nya aku taruh di bawah itu gitu kan. Jadi kalau stop loss-nya kena itu berarti memang penguatannya memang akan melanjutkan downtrend berarti gitu ya. Ini higher low yang di sininya tidak valid berarti gitu ya. Begitu. Oke, jadi jangan terlalu euforia ya. Teori sektor rotation itu bagaikan menurut kakak? Kan tadi udah Kak Dialog Hujan udah aku jawab kan sektor rotation ya. ASSI lagi disupport. Ada ya ASSI ya? ASSI apa ASII? ASII ya gitu disupport. Dulu lihat. Iya sih, support mingguan betul. Support mingguan betul, bulanan juga sih nih di 400-an ya. Cuma masalahnya nyaliku nggak nyampe ya. Aku tuh nggak suka trading yang kayak begini nih. Ini memang benar ini support ya nih. 4.400-nya tuh di sini. Tuh kelihatan support kan? Ini benar, ini support nih dulu di sini. Ini mantul gitu kan. Ini mungkin mantul, betul. Tapi saya tuh tidak nyaman psikologinya kalau trading kayak begini gitu ya. Jadi bayangannya tuh udah paling jebol gitu kan. Jadi saya males. Begitu. Saya tipenya senangnya nyari yang udah kelihatan uptrend. Anyway, kalau si ASI ini udah bertahun-tahun kayak sideways gitu loh kalau kamu lihat bulanannya. Ini sekarang sebenarnya kalau kamu beli ASI di harga sekarang ini oke. Ya mungkin bisa jual di dekat-dekat 6.500 nih di sini. Gitu. Cuma balik lagi ini bukan tipe setup yang saya suka, makanya nggak bakal beli yang setupnya kayak begini aku. Kak, kalau call itu kenapa ya isunya? Kalau isunya nggak tahu, aku kan selalu ketinggalan kalau berita karena aku nggak pernah ngeliatin berita ya. Tapi wow, call sudah diem aja ya, sebentar ini aku zoom biar kelihatan. Oh baiklah ya. Ntar ini di remove indikator coba. Ayo dong. Lu. Aduh, ribet. Dihilangin MA5. Oh iya. Jadi call ini teman-teman dari awal memang saya udah nggak suka. Ini kan aku udah bilang likuiditasnya jelek nih di bagian sini ya, makanya nggak usah dibeli, nggak layak beli. Terus kan akhirnya dia cuci piring doang tuh, tarik ke atas terus dibanting kan ke bawah kan. Nah ini begini kan, ciung gitu ya. Itu yang terjadi kalau saham yang tadinya nggak liquid terus ceritanya lagi digerakin gitu kan. Nah sekarang akhirnya begini lagi toh jadi nggak liquid lagi kan. Itu yang aku bilang kalau saham yang likuiditasnya goyang-goyang cenderung membawa masalah yang lain apapun itu. Tentunya setiap saham nanti akan berbeda-beda tergantung case. Tapi secara umum gitu ya, menurut saya saham-saham yang likuiditasnya sering goyang-goyang kayak begini cenderung membawa masalah di kemudian hari. Antara kena suspend, telat ngumpulin laporan keuangan, apa aja lah pokoknya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kalau kamu sial banget gitu ya, itu kena delisting. Kenapa saya tahu? Soalnya saya udah ngalamin punya saham kena delisting gitu ya. Sekarang ada di portofolio saya udah 9 tahun nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ya jadi maksudnya makanya itu kenapa saya nggak suka saham yang likuiditasnya goyang-goyang karena begitu. Cenderung membawa masalah. Nih calon saham yang cenderung membawa masalah nih, PACK nih ada yang nanyain kan. Nih PACK ya.
Ini udah aduh males banget tuh kan saham aja likuiditasnya kayak begini ya butut gitu. Walaupun ini ya emang kayak rada naik gitu sih gitu, tapi tidak, menurut saya nih kayak begini nih nggak layak dikejar-kejar gitu loh, considering kalau lagi nggak liquid kayak begini gitu loh. Maksud saya tuh nggak worth it gitu loh teman-teman, kayak nggak ada saham lain di ISG belinya saham beginian gitu ya. Jadi apa, harus lebih teliti dalam membeli. Nih yang nanyain BCA, iya, banking itu masih turun terus, udah 2,5 tahun terakhir nih turun terus ya. Hanya karena hari ini naik 7,5% nggak mengubah fakta apa-apa. Mau turun kemana ke BBCA? Apa ya, ini target terdekat 5.000 ya, kemarin kan udah 5.000, udah di bawah 5.000 ya. Mungkin ya 4.500 lah ya. Sebenarnya ini kalau 4.500-nya jebol, menurut saya OTW 3.000. Ini udah aku garisin 3.000-nya di sini gitu ya. Yang ungu itu. Jadi memang apa, masih jauh ini, nggak ada perlawanan sama sekali untuk para banking ini ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu euforia, balik lagi. Mbak Anggi nggak pengen bahas saham-saham US kah? Kayaknya menarik untuk dipelajari. Ya ini saya tuh lagi galau mau bahasin saham US ya. Kalau menurut saya harusnya mungkin live-nya dibedain, jangan di live ini bahas saham US ya nggak sih? Karena nanti jadi awkward gitu loh. Kalau di kelas ini kan aku sering promosinya kelasku ini gitu ya. Ya walaupun enggak sih, aku maksudnya entar orang jadi bingung gitu enggak sih? Maksudku kalau mau bahas saham US, kita ada live khusus yang memang bahasnya saham US gitu. Tapi baru wacana doang ya. Baru wacana doang, belum apa. Ya aku trading di saham US gitu, tapi sebenarnya tradingnya kalau di Indonesia santai, di US tuh lebih santai lagi. Bisa hold beberapa bulan gitu ya. Terus bahkan beberapa tahun kalau yang Magnificent Seven gitu ya, yang kayak Tesla, Google, bla bla segala macem gitu. Jadi apa, aku nggak tahu apa yang perlu dibahas secara panjang lebar sih gitu ya. Tapi ya mungkin banyak yang kepo juga sih, nanti lagi aku pikirin. Aku sekarang lagi fokus, jadi ini kan kelas aku lagi aku update materinya gitu kan. Ada beberapa yang mau aku tambahin feedback dan segala macam gitu. Jadi aku lagi bikin materi baru. Mungkin 1-2 minggu ini fokus ke bikin materi dulu. Nanti kalau apa udah selesai materinya, baru nanti lihatlah. Aku kan kalau di saham US kan pakai sekuritas lokal. Aku mau riset dulu gitu, maksudnya yang sekuritas dalam negeri yang kayak peluang sama ajaib itu bagaimana gitu maksudnya. Jadi kalau nanti kan ini pasti kan newbie kan gitu, banyak yang nanya pakai apa bla bla segala macam. Kalau yang interaktif broker tuh susah lah kalau buat newbie gitu, karena transfer aja harus ADM-nya aja 25 USD gitu kan. Jadi apa ya, maksudnya aku biar punya pengalaman sama yang lokal dulu, yang ajaib sama peluang tuh gimana, jadi nanti lebih relate gitu ya kalau ngomong, kira-kira begitu. Mbak ISG ijo, Mbak balik ke market kah? Kak Oktavian belum Kak, nunggu ijo bulanan Kak, jangan ijo harian doang ya. Kak weekend live saham US, iya sih teorinya, cuma saya tuh males kalau weekend. Pengennya tidur ya, aduh. Tapi nanti diomongin lah gitu ya. Secara teknikal sama ya Kak, saham US sama Indo sama. Bahkan aku boleh lebih ngomong kalau di US itu lebih enak teman-teman analisanya, terutama ya pengalaman pribadi aku sih pakai chart ya gitu ya. Karena mereka tuh kalau marketnya kan besar sekali, jadi tidak mudah dimanipulasi kayak market kita. Terus policy-nya maksudnya aturan-aturan market mereka itu kayak mengarahkan kita pemain market tuh untuk lebih cenderung fokus ke jangka panjang gitu ya. Paling enggak kamu jangan bayangin mentan tiktokan sehari 10 kali saham yang sama gitu ya, terus nggak mau cut loss nanti juga naik lagi. Mental begitu lupakanlah kalau mau ke US gitu ya. Karena seperti yang aku pernah bilang gitu ya, aku pernah sharing kan, aku beli saham Facebook, terus aku TP kan, take profit, terus habis gitu kurang dari 2 minggu tuh aku beli lagi gitu, ceritanya aku beli lagi, terus akun aku di freeze gitu karena dianggap melakukan transaksi mencurigakan. Kamu udah jual saham Facebook terus kurang dari 2 minggu beli lagi, maksud Anda apa gitu. Terus aku harus membuat email khusus yang ngasih nomor password ngasih pokoknya ke government mereka lah gitu, bagian kayak OJK-nya lah kalau di sini gitu. OJK-nya mereka harus menjelaskan bla bla segala macem gitu. Sampai tanganku gemeteran gitu. Ya takutnya aku bayangannya kebanyakan nonton FBI gitu, gimana kalau tahu-tahu FBI-nya tiba-tiba masuk lewat jendela, FBI angkat tangan gitu ya. Banggi galau gitu. Tapi intinya adalah kamu nggak bisa cetak-cetok seenaknya kalau di sana begitu. Hari ini semua hijau, iya namanya juga lagi ini ya, lagi naik ISG-nya ya. Cem liquid nggak Kak? Nah ini
Kayaknya sih Cem lumayan, tapi kalau nggak salah lagi downtrend apa ya? Coba lihat Cem. Oh, baiklah. Iya kan tuh bener lagi downtrend. Bulanannya gimana bulanannya? Coba lihat. Oke. Menurutku Cem menuju 50 lah, nggak worth it Kak. Udah tinggal nunggu nyampe nya doang ya. Kalau secara likuiditas, Cem ini cukup oke menurut aku likuiditasnya gitu. Yang tidak oke adalah trennya. Gitu ya, ini trennya udah kelihatan kan turun ke bawah gitu gitu ya. Paling gampang kalau mau lihat tren tuh lihat MA60-nya teman-teman. Aku senang pakai MA60 karena kayak di tengah-tengah gitu loh, nggak terlalu banyak noise tapi juga cukup adaptif sama pergerakan harga market gitu. Ya, jadi kalau MA60-nya nunjuk ke bawah kayak begini biasanya memang lagi downtrend gitu ya. Terus kalau ini kamu lihat chart begini kan kotak begini ya. Nah, ini kalau harga saham itu chartnya tuh ada di bawah sini, kanan bawah, itu berarti lagi downtrend. Kalau di kanan atas begini biasanya cenderung uptrend gitu. Itu yang paling gampang untuk ngelihat tren gitu ya. Tentunya ada banyak detail yang harus dipelajari juga gitu. Tapi yang paling gampang kalau ngelihat seperti itu. Oke, jadi itu biasanya kalau udah downtrend kayak gini teman-teman tuh aku hindarin gitu ya, karena aku biasanya senang nyari yang udah uptrend aja gitu ya, nggak usah nyari-nyari yang downtrend kayak begini tuh udah ditinggal kabur aja. Oke, jadi itu tadi 3 hal yang harus kamu kuasain kalau kamu mau belajar analisa di market ya, technical analysis biar nggak nyangkut di Monas gitu ya. Yang pertama tuh likuiditas, yang kedua tren saham gitu ya, yang ketiga support and resistance. Itu 3 itu harus kamu kuasai dengan baik gitu untuk bisa nganalisa. Tentunya kalau kita beli saham ya milihnya yang liquid, trennya naik gitu kan, uptrend, sama nanti kita beli di dekat support atau MA20 atau MA60 biasanya begitu ya. Yang mau belajar technical analysis sama aku bisa DM aku di TikTok ya. Jadi ini kelasnya 3 bulan buat yang udah serius. Terus dia pakai video gitu, jadi bisa diulang-ulang. Enak gitu ya. Tapi ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR, oke? Karena biasanya dari PR itu justru kita belajar banyak karena experience kan. Benar-benar kamu kayak nganalisa, lihat grafik, terus narik grafik, punya pendapat gitu. Itu biasanya lebih cepat untuk belajar daripada hanya sekadar nonton materi. Kira-kira begitu ya. Jadi yang tertarik bisa DM aku di TikTok. Modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus apa lagi? Udah. Jadi ini kelas ini fokusnya aku pengennya tuh ngajarin teman-teman biar bisa analisa sendiri. Jadi nanti nggak bergantung sama siapapun termasuk sama aku gitu ya. Biar punya pendapat sendiri sama market. Karena enak kalau kita bisa bikin trading plan sendiri, itu jauh lebih mandiri lah, lebih enak gitu ya. Jadi yang tertarik bisa DM aku di TikTok. Terus jangan lupa ikut ke channel biru ini. Aku pengennya di channel biru ini gak cuma dicontek gitu ya, tapi juga dijadikan kayak study case gitu ya. Misalnya kenapa aku update begini. Biasanya tiap malam tuh aku update gitu ya, sharing replay live sama update ya apalah yang menurut aku perlu dibahas dari market gitu ya. Terus kadang kalau ada saham yang bagus juga aku share di sini. Begitu. Tentunya kalau sekarang ya belum ada sharean karena akunya aja lagi 100% cash gitu kan. Aku menunggu keadaan market lebih bagus untuk balik lagi ke market. Begitu kira-kira, jadi ditunggu ya. Kalau mau DM di TikTok ngepoin kelas sok aja. Kak, menurut kakak BBCA sekarang atau masih ada kemungkinan tunggu turun lagi? Oh, BBCA pasti turun lagi guys. Semua banking pasti turun lagi. Ya, Ong itu udah 2,5 tahun kok. Kemarin aja market kita lagi berjaya downtrendnya, bankingnya turun, apalagi marketnya lagi kayak begini. Wow, yang kena korban penjualan asing tuh mereka duluan ya. 4 banking kita itu makanya terjun payung kayak begitu ya. Jadi kalau saya sih terus terang masih tetap tidak berminat sama banking dengan sangat menyesal ya. Walaupun tadi aku sempat bilang kan emiten kesukaanku sebenarnya BCA. Tapi jangan pernah beli saham hanya ngandelin nama besar, brand atau apapun itu gitu ya. Kalau aku beli tetap ngandelin chartnya. Itu adalah indikator utama kenapa aku harus beli atau tidak beli suatu saham gitu. Karena dari chart ini kita bisa bikin trading plan yang details, terus bisa memanage resiko dan segala macam. Kira-kira begitu. Lihat uptrend di bulanan, harian, apa mingguan Kak? Semuanya dilihat Kak Ca gitu ya. Jadi paling gampang itu nyari cuan itu di saham yang trennya align. Jadi searah gitu ya, bulanan, mingguan sama harian. Jadi kenapa misalnya kayak saya bilang banking tuh udah nggak usah dibeli, karena secara bulanan nih sambil kita lihat grafik BNI mungkin. Dari tadi BCA, Bank Mandiri, BNI kayak anak tiri nih. Coba mari kita lihat BNI-nya ya. Jadi kayak misalnya kita lihat nih.
Ayo bulanan. Nah, kalau di bulanan biasanya aku ngelihat 10 candle terakhir gitu ya. Jadi vibe terbaru gimana? Karena kalau ngelihat satu kotak begini seringnya tuh tidak relevan gitu. Karena kan ini bayangin data dari 2017 kan kita nggak perlu ngelihat sepanjang itu kan kalau buat nganalisa kita mau beli hari ini nih gitu ya. Jadi biasanya kalau bulanan aku ngelihatnya tren 10 bulan terakhir bagaimana. Ini kan kelihatan sekali 10 bulan terakhir ini ada support gitu kan di 3.800 tadinya dan itu udah jebol gitu ya, jebol OTW. Nah ini OTW ke bawah 2.500. Ini teman-teman kalau bulanannya udah kayak begini abis jebol support itu kalau saya udah kabur, nggak ada nyari yang tapi gimana nyari kesempatan ini nggak. Kalau buat saya kalau 10 bulan terakhir cenderung kayak begini turun ke bawah jebol support dan segala macam itu berarti fresh jebol gitu ya, baru jebol tuh biasanya akan melanjutkan penurunan gitu. Dan secara prinsip balik lagi aku bilang gitu kan banking ini udah downtrend dari 2014 ya, dari sini udah downtrend ke bawah. Jadi bukan baru kemarin sore doang gitu. Makanya hari ini 7,5% juga tidak langsung serta merta bikin banking menarik buat diserok. Kira-kira begitu. HH Universe Kak Bufa. Apa itu HH Universe Higher High? Universe-nya apaan? Kak, TPIA resist berapa? Lihatnya di aplikasi apa ini Kak? Ini TradingView. Kamu pakai apa aja sekuritasnya ya? Kecuali Mirai. Itu kebanyakan semuanya pakai TradingView kok aku lihat. Karena yang ikut kelas aku ini kan banyak pada Store PR kan, sekuritasnya kan beda-beda. Itu kebanyakan semua pakai TradingView. Which is good gitu kan, bagus. Jadi kita sama gitu ya. Maksudnya karena TradingView ini udah standar internasional jadi enak. Begitu, daripada gaya-gaya bikin aplikasi lokal sendirilah nanti bikin pusing gitu ya, udah pakai TradingView aja enak ya, kira-kira begitu. Kak bahas PTRO. Oh Happy Hapsoro haha. Oh haha Universe maksudnya, oke ngerti. Apalagi PTRO ini kan terjun payung tuh ya, ngambek PTRO nya ngambek cia. Kemarin cut loss, sekarang rebound, mau nangis Kak. Biasa itu ya, biasakan kalau kamu cut loss itu punya alasan yang jelas kenapa cut loss gitu ya. Jadi maksud saya kayak misalnya saya cut loss kemarin, saya juga cut loss baru kemarin kan 2 hari lalu gitu, itu sekarang rebound gede. Buat saya sih nggak ada penyesalan karena kesel siapa yang nggak kesel gitu ya. Cuma maksud saya kamu harus ngelihat big picture-nya secara keseluruhan gitu ya. Pada saat kamu cut loss tuh memang pelemahan tren atau bagaimana gitu ya. Kalau aku sih nganggapnya trennya memang masih lemah, jadi ya udah bodo amat. Hari ini hijau ya udah bodo amat, nggak berarti banyak juga gitu ya menurut saya. Ini mau ngapain kita tadi? PTRO-nya lagi ngambek. Jadi kita lihat apa nih? Hari ini sektor ciri ISG rebound. Masih jauh sih ke Octavian menurut saya. Kalau rebound mah. Soalnya nyemplungnya aja udah lama kan si siapa? ISG. TPIA coba lihat ya. Ini tetap aja TPIA ini sudahlah teman-teman ya. Jangan jangan maksa gitu ya. Ini TPIA nih tetap aja downtrend. Kalau nanya resistennya di berapa? Ini udah mentok Kak kalau menurut saya. TPIA resisten selanjutnya kan di 4.000, tapi saya nggak yakin TPIA sejagoan itu nih. Resisten selanjutnya di sini. Resisten kecilnya tuh di sini. Ya tuh udah dekat di 2.200 mungkin gitu ya. Secara prinsip TPIA ini downtrendnya ngeri banget kayak begini ya. Kalau jatuh kayak begini, dikawal MA5 kayak begini, berarti trennya kuat sekali, tren turunnya gitu, hampir nggak ada perlawanan gitu ya, naik dikit turun lagi gitu loh. Jadi kalau saya sih, menurut saya setup yang kayak gini nih nggak worth it buat diserok gitu ya, karena nyali saya nggak nyampe, terus terang aja. Begitu. Energi aja Kak. Energi apa kabarnya? Udah lama nggak lihat energi. Asik, dia mantul ya si energi ya. Energi Mega Persada, coba kita lihat. Oke, sebenarnya ini cukup oke sih. Dia tuh ada nih supportnya tuh di sini nih. Supportnya tuh di sini. Nah, 1100-an ya. Itu kemarin udah nyenggol terus mantul. Gitu. Terus ini kalau kita lihat MACD-nya udah lebih transparan nih, ya, udah transparan di sini.
Tuh, jadi apa ya kayak oke gitu ya, menunjukkan tanda-tanda oke. Cuma saya pribadi balik lagi gitu ya, saya belum punya confidence sama IISG-nya gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih milih untuk wait and see. Sudah capek saya digombalin sama IISG ya. Jadi nanti aja nunggu IISG-nya ada candle hijau beneran di bulanan baru saya pertimbangkan. Ini kalau toh kamu mau masuk kalau mau masuk NRG mungkin nunggu koreksi ya di 1275 di sini. Stop loss-nya kan bisa di 900-an di sini. Jadi nanti TP-nya di dekat-dekat 2000. Itu 1900-an. Gitu. Tapi kalau saya lebih milih untuk wait and see sih, Kak. Ya balik lagi saya belum punya confidence yang real sama IISG karena ya kita balik lagi kita sampai ke hari ini tuh 5 bulan. Jadi nggak akan uptrend dalam 1-2 hari. Kak, kenapa ISG kita nggak dibikin peraturan saja kayak US, nggak bisa scalping dan jual beli seenaknya? Kenapa? Karena teman-teman, karena duit, karena ini ya. ISG itu semua yang di market itu ISG sekuritas itu dihidupin sama fee. Kenapa? Kalau kamu lihat sekuritas itu seringnya atau kalau kamu punya broker biasanya nyuruh kamu scalping. Kenapa? Karena kalau kamu scalping transaksi kamu tuh jadi banyak. Tipe yang tradingnya kayak saya itu nggak disukai di sekuritas karena tradingnya dikit gitu kan, nggak gejruk gitu ya. Jadi lebih ya gitu. Jadi nggak transaksinya itu tidak generate transaksi banyak. Jadi sebenarnya kepentingan kamu sama kepentingan sekuritas itu beda gitu ya. Kenapa saya sangat menyarankan kamu untuk belajar analisa dan fokus sama pendapat kamu sendiri gitu. Karena kalau kamu nanya pendapat orang itu biasanya even sekuritas, bukan berarti kayak sekuritasnya bohong atau apa nipu kamu gitu, enggak. Cuma maksudnya mereka akan ngasih pendapat tuh sesuai dengan mata mereka, di mana mata mereka itu dari IISG sama sekuritas itu adalah mereka pengen transaksi sebanyak-banyaknya. Karena itu yang menghidupi market kan gitu ya. Mereka expenses pengeluaran itu semua dibayar dari fee. Fee-nya itu kalian semua, kita semua yang generate gitu ya dari transaksi. Semakin kamu agresif ke market itu transaksi yang dihasilkan semakin banyak gitu ya. Mereka nggak peduli kamu cuan atau rugi. Kamu cut loss juga itu transaksi buat mereka nggak masalah. Walaupun tentunya mereka lebih senang orang pada cuan karena biar pada transaksi lagi gitu. Jadi kenapa kamu harus bisa analisa sendiri supaya kamu bisa milih sesuatu yang cocok buat kamu gitu, bukan cuma nanya ke orang. Ini pengalaman dari saya yang kerja di sekuritas. Tahu kenapa akhirnya saya keluar? Karena saya tidak pintar ngomporin orang buat transaksi ya. Jadi saya tidak nyaman aja gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu itu asik juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya punya pengalaman nasabah, sampai sekarang juga masih punya nasabah kan. Saya kan affiliate sama RHB Sekuritas keluar dari Mirai. Gitu. Saya ngadepin nasabah retail tuh 500 orang udah ada. Gitu. Jadi kalau aku ngomong menurut saya retail begini, retail begitu itu maksud saya dari sekian banyak orang yang aku temui gitu ya selama aku ibaratnya ya jadi ala-ala jadi di sekuritas gitu ya. Jadi itu berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang saya lihat. Kira-kira begitu. Tentunya itu kan tidak mungkin kayak kalau kamu nggak cocok nggak masalah gitu. Cuma biasanya orang itu kan cuma kalau kamu tidak bekerja di sekuritas atau punya pengalaman bertemu dengan banyak orang, biasanya yang kamu omongin kan depend on you, menurut kamu gitu kan, menurut mata kamu gitu. Kalau saya berusaha ya, saya sih sering bilang gitu kan, kalau menurut saya pengalaman pribadi itu berarti merefer ke saya. Kalau saya bilang berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan sekian orang gini berarti itu merefer ke banyak orang, berdasarkan data banyak orang, walaupun belum tentu yang terjadi sama banyak orang itu terjadi sama saya kan gitu. Jadi kacamatanya menurut saya harus di clear gitu ya kalau bikin statement. Tolak ukurnya tuh apa, kira-kira begitu. Wah, Bang Anggi jadi ngoceh. Kak, kalau serok BPCA untuk investasi jangka panjang menurut kakak gimana? Nah ini ya selalu ditanyakan ya karena jadi gini Kak Belinda, terima kasih untuk pertanyaannya. Statement awal saya adalah saya itu orang yang tidak pro investasi jangka panjang. Di sini definisi investasi jangka panjang untuk market Indonesia perlu dicatat ya. Jadi kalau pegang individual stock kayak di market kita nih, kita trading beli BCA, BRI, TPIA, bla bla bla, itu kan beli individual stock ya gitu. Saya tuh nggak suka ide hold individual stock bertahun-tahun. Jadi jangka panjang saya artikan lebih dari 1 tahun gitu kan. Bertahun-tahun tanpa ada planning yang jelas gitu. Misalnya buy and hold terus alasan dividen. Ini mesti banyak yang nyerang gitu. Banyak yang kesel sama saya kalau ngomong kayak begitu. Tapi enggak, ini bukan berarti kamu harus kayak saya, cuma view saya.
Kalau buat duit saya tidak mau gitu loh. Oke, kalau untuk jangka panjang yang buy and hold saya lebih suka ETF di US gitu, karena ETF itu dibagi ke sekian banyak perusahaan gitu ya. Jadi benar-benar membeli marketnya, bukan membeli individual stock. Even misalnya suruh pegang buy and hold, diem aja misalnya Microsoft, Google, emang kamu pikir saya percaya gitu loh? Belum tentu 10 tahun lagi itu masih ada gitu loh. Tapi bukan berarti mereka nggak potensi kan. Saya tetap pegang, tapi saya awasin, lebih cenderung ke kayak trading. Kalau menurut saya udah nggak oke, saya keluar gitu loh. Jadi menurut saya lebih banyak kontrolnya gitu ya. Kalau cuma buy and hold aja, BCA atau apapun, saya tuh terus terang tidak se-confidence itu gitu ya sama individual stock gitu, karena zaman ini kan berubah cepet banget gitu ya. Dulu 5 tahun yang lalu kita nggak tahu apa itu ChatGPT gitu ya. Sekarang Google kepontal-pontal gitu ya, berhabis-habisan ngejar ChatGPT dalam urusan AI gitu. Jadi maksud saya distraktif di dunia sekarang ini gitu ya. Itu amat sangat cepat sekali dan kadang kayak surprise gitu ya, nggak tahu nongol dari mana gitu. Kalau kita view-nya yang kayak buat pensiun punten ya, kalau kayak buat pensiun 20-30 tahun lagi, lah kamu confidence banget itu masih ada 20 tahun, 30 tahun lagi, yakin gitu. Saya bukan jelek-jelekin aspek tertentu, enggak, cuma saya bayangin kalau sayanya yang mau pensiun nih, saya umur segini terus nanti saya pensiun suatu hari nanti umur 70 gitu ya. Saya tidak se-confidence itu kalau itu saya taruh di individual stock. Ceritanya begitu ya. Mending ETF ya Kak. Kalau buat hold ya mending ETF. Kakak sama kayak aku nggak mau invest saham ini untuk jangka panjang. Begitu. BBCA bagi dividen 20 perak udah bukan kayak saham blue chip. Emang udah ada Kak Octavian 20 peraknya. Kemarin sih saya lihat. Jadi BCA tuh kayak dibagi dua gitu kan, dividennya 300 sekian. Sama ini yang 2025, yang 2026 saya belum lihat terus terang gitu. Yang 2025 tuh kayak 300 perak. Jadi 200 berapa gitu, terus kayak 50 perak gitu. Jadi di total kayak 300 gitu. Kalau nggak salah mas saya lihat gitu loh. Jadi kalau menurut saya tuh nggak worth it gitu loh kalau cuma ya sekian persen. Deg-degan, ya nggak tahu sih, mungkin saya doang gitu. Tentunya kemarin ada yang ngoceh-ngoceh di ini saya gitu di komen gitu, gara-gara aku bikin VT bahasin kayak gini. Terus dia bilang dia udah hold 10 tahun udah balik modal bla bla. Ya good for you sih, tapi kalau saya terus terang males gitu ya. Hold 10 tahun ngandelin udah gitu, maksudnya megangnya individual stock gitu, saya kayak rada-rada nggak confidence balik lagi gitu ya. Jadi maksudnya kenapa saya tradingnya jangka menengah itu biar, jadi maksudnya kita tuh modus aja gitu. Kalau lagi ada yang bagus di market kita analisa pakai chart gitu, misalnya menurut saya bagus ya saya ikutan gitu kan. Nanti udah masuk target profit saya, udah saya kabur, nanti saya nyari lagi yang lain. Jadi saya tidak perlu punya komitmen bertahun-tahun untuk saham tertentu apapun gitu ya. Tapi bukan berarti saya haters kayak nggak mau beli atau jadi haters gitu, enggak. Menurut saya kalau ada yang bagus saya rok aja, nggak peduli gitu kan. Yang penting maksudnya saya bisa ngitung misal ini oke. Misalnya secara tren begini, likuiditas begini, ini menurut saya oke. Misal resiko maksimal segini, oke gue ambil, udah serok gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi tidak perlu. Jadi kalau misalnya nanti kebijakan pemerintah belok gitu kan, kayak sekarang deh energi, tahu-tahu ada kebijakan satu pintu. Misalnya ini nanti beberapa let's say 6 bulan ke depan terbukti bikin saham-saham energi pada black attack gitu ya di market, terus pada jadi jelek kan, saya nggak rugi gitu ya. Maksudnya ya udah bodo amat, kita nyari yang lain yang bisa jadi cuan gitu ya, nggak perlu misalnya kayak saya stuck di misalnya kayak energi itu kan dividennya lumayan tuh gitu ya. Kalau misalnya kita hold di situ kelamaan kan ya balik lagi saya secara psikologi nggak nyaman, itu aja sih. Begitu, tapi tentunya kamu berhak mencari apa yang cocok buat kamu gitu. Karena kan cuma kayak view saya aja. Kamu nggak perlu cocok sama saya, nggak apa-apa gitu ya. Intinya balik lagi, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan dan menurut kamu itu cocok sama kepribadian kamu, lanjutkan gitu ya. Karena apapun yang kamu pilih, termasuk policy yang kayak saya ini juga akan ada resikonya gitu. Semua yang kita ambil tuh pasti ada resikonya. Dan yang akan nanggung itu kita. Makanya kita harus do your diligence gitu ya. Lakukan riset yang diperlukan untuk kamu ngambil keputusan. Kira-kira begitu ya. Anyway, buat kalau analisa saham tuh biasanya mengkerucut jadi dua gitu kan, fundamental sama teknikal. Teknikal pakai chart kayak begini, fundamental lihat laporan keuangan. Biasanya orang tuh akan punya kecenderungan suka salah satunya. Saya sih menyarankan kalian belajar dua-duanya, nanti biar punya kayak paling nggak punya basic lah dua-duanya, nanti kalian nentuin suka yang mana. Saya udah belajar dua-duanya dan sukanya technical analysis, jadi akhirnya pakai technical analysis gitu ya. Sama money management gitu. Jadi kalau money management tuh universal sih. Harusnya semua kamu mau pakai metodologi apa juga harus ada money managementnya. Ya kira-kira begitu. Oke, yang mau belajar technical analysis bisa DM aku di TikTok. Jadi kelas aku ini kelasnya 3 bulan pakai video gitu kayak YouTube.
tapi unlisted, jadi kamu nggak bisa nyari online, jadi harus aku kasih linknya gitu ya. Terus ya bisa kamu tonton berkali-kali gitu. Dan ada PR-nya. Dari PR-nya itu harusnya teman-teman belajar banyak untuk analisa tuh dari PR-nya. Nanti PR-nya aku kasih feedback gitu. Jadi pengalamannya akan sangat personal antara teman-teman dan saya gitu ya, kira-kira begitu. Oke, yang tertarik bisa DM aku di TikTok, kelasnya 3 bulan. Terus buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kelas ini tuh bukan kelas ngasih rekomendasi ya. Jadi ini lebih ke biar teman-teman bisa nganalisa gitu. Kalau pengen rekomen ada di channel biru kalau aku ngasih ya. Kalau lagi kayak sekarang marketnya jelek, menurut saya biasanya nggak ada rekomen gitu, karena sayanya juga lagi males trading. Kira-kira begitu ya. Tapi aku harap sih join ke channel biru ini masuk ke dari link di profile TikTok aku. Nah terus itu nanti aku harap bisa dijadikan kayak study case buat teman-teman belajar gitu loh kalau yang di channel biru, oke? Aku nggak pernah belajar dua-duanya, aku hanya pakai volume banyak aja dan banyak orang ambil. Ya sok aja ya. Semoga selamat saya doakan. Aku udah rugi 10-an juta kak. Ya gimana? Emang saya udah rugi ratusan juta malah gitu ya. Tapi saya nggak inget udah. Terutama 3 tahun pertama itu parah banget gitu ya kerugiannya. Jadi memang itu dibutuhkan belajar. Sampai pertama-tama tuh yang harus kamu belajar adalah mengendalikan kerugian. Gitu. Kalau kamu bisa mengendalikan resiko itu nanti cuannya bakal ngikut sendiri. Begitu. Besok naik apa turun kak? Tidak tahu terus terang ya. ISG sudah mau rebound. Balik lagi rebound guys, bukan reborn. Kalau reborn itu kembali lahir ya. Kalau rebound itu mantul ya. Aduh, rebound ke 10.000 kak minggu depan. Aduh masih kejauhan kak. Jauh. Aku juga udah beralih ke saham US. Biasanya sih ya dibagi dua lah ya, di dalam negeri sama di US. Kalau menurut saya sih ini kan zaman global ya, cukup perlu sih untuk tahu saham US kalau menurut saya. Mbak, menurut Mbak Anggi hari ini Jo kenapa? Apa gara-gara Bu Nani bilang mau refocusing MBG? Jadi Kak Octavian tadi aku udah bilang ada 4 alasan, 4 good news hari ini kenapa 7,5% gitu ya. Yang pertama itu reformasi MBG lah, maksudnya MBG ada perbaikan. Terus kedua BI rate naik gitu ya. Terus ketiga wacana Menkyu diganti jadi Khatib Basri katanya Khatib Basri dipanggil dari Amerika sama Pak Prabowo. Terus yang keempat BUMN disuruh buyback gitu ya. Jadi ya diharapkan itu jadi sentimen positif buat market kita. Hai kodok rempah, aduh tuh ya. Nih Kak, hari ini rebound 7%, kenapa asingnya outflow? Apa retail dikerjain lagi serok buangan asing? Ya nggak tahu. Yang jelas kan kalau 7% hari ini kan karena disorot banyak news ya, didukung banyak news 4 tadi gitu ya. Kenapa aku bilang jangan terlalu optimis dulu gitu, karena chart never lies gitu ya. Chart itu nggak pernah bohong. Secara chart kan kita masih downtrend gitu. Hanya kenaikan hari ini 7%. Nih ya, kalau kamu lihat di ISG, chartnya ISG itu kenaikan hari ini 7%. Nih lihat 7% itu yang ini, ya kan? Ini kalau dia dari skema yang besar kayak let's say 5 bulan terakhir nih tuh ya, 1 tahun terakhir ini kan nggak berarti banyak toh ini tuh, ya nggak? Tetap aja secara tren dia lagi turun gitu loh. Jadi kalau nanti dia naik, dia harus ada pola naik beneran. Gitu, pola naik tuh ya uptrend begini, set gitu ya. Ini akan terbentuk bisa ya 1 bulanan lah paling cepat gitu kan. Jadi jangan terlalu euforia dengan kenaikan hari ini gitu. Jangan terlalu kayak over expected kayak wah penderitaan kita sudah berlalu guys dan kita akan uptrend lagi tembus 10.000 all time. Jagalah ekspektasimu lebih realistis gitu ya, biar nggak dikerjain gitu ya. Apalagi nih kakak udah tinggi, lihat dialnya, jangan beli pada saat pucuk, belilah cicil dikit-dikit, jangan all in. Ya sih, saya juga nggak suka all in gitu ya. Ini apa nih? Kakak ngeri kak, call tolong dibahas kak, please. Call itu udah dibilang jangan beli. Saya dari awal udah bilang nggak boleh beli call dari 5 bulan lalu deh ya, belum MSCI gonjang-ganjing tuh saya udah bilang saya nggak suka call, jangan dibeli karena likuiditasnya jelek gitu ya. Nih mari kita lihat call.
Nih likuiditasnya jelek kan tuh udah aku bulet-buletin tuh ya. Aku tuh nggak suka saham yang likuiditasnya goyang-goyang kayak begini. Ya walaupun di bagian sininya nih sebelumnya kan itu udah ya likuiditasnya kayak rada dibagusin gitu ya. Tapi toh itu trennya turun gitu ya. Jadi nggak worth it juga buat diserok. Itu alasan kedua gitu. Nah sekarang tadi yang seperti aku bilang kan likuiditas itu biasanya adalah kayak signal awal, tidak menjamin apa-apa tentu saja, tapi kayak semacam signal awal bahwa ada kemungkinan emiten ini akan terlibat masalah dalam tanda kutip gitu ya, permasalahan yang lain kalau likuiditasnya sudah goyang-goyang kayak begini. Gitu. Nah sekarang terbukti kayak begini gitu kan, akhirnya nggak bisa diapa-apain. Ini teman-teman, kalau teman-teman sudah terjebak di saham yang kayak begini ya, likuiditasnya goyang-goyang, terus rada bagus, terus di suatu titik dia grek berhenti kayak begini, terus mulai suspend atau apapun gitu ya, yang mulai garis-garis kayak begitu, susah gitu ya likuiditasnya. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman sebagai retail mendang-mending. Itu kenapa saya tuh udah kayak radio bodol gitu ya. Kalau udah likuiditasnya goyang-goyang kayak begini tuh saya males beli, apalagi marketnya lagi kayak gini gitu kan. Jadi itu udah apa ya? Udah kayak gini loh, dengan membeli saham ini kamu dianggap menerima resiko, sudah mengerti bahwa likuiditasnya memang goyang-goyang. Gitu kan, ada biasanya yang tapi tetap bisa cuan kok Kak walaupun nggak apa ini bla bla bla. Aku nggak bilang nggak bisa cuan, cuma maksudnya secara secara pemilihan saham gitu ya, kalau menurut saya kayak nggak ada saham lain gitu, udah tahu ininya goyang-goyang kayak begini, apakah nggak ada saham lain yang likuiditasnya lebih stabil dan lebih bisa kita pilih gitu? Pasti kan ada kan sebenarnya gitu loh. Jadi ini bukan masalah bisa atau nggak bisa cuan, tapi kalau buat saya gitu ya, milih yang saham kayak begini ini nggak worth it dengan resikonya. Ya kayak begini ini, karena kalau udah kayak begini teman-teman, flat kayak gitu ya, nggak bisa diapa-apain, itu nggak bisa diapa-apain. Duit semua yang kamu taruh di call itu kemungkinan, balik lagi tidak menjamin, bisa aja tiba-tiba ada transaksi dan segala macam tentu saja. Tapi secara prinsip itu ada kemungkinan kagak balik. Atau ya kamu udah pasrah aja, dia nilainya ada di berapa, ya udah jadi kayak gitu, nggak bisa diapa-apain. Itu jadi kayak cuma selembar kertas gitu loh, bukan sebuah aset yang berharga. Kira-kira begitu ya. Aku semoga membantu. Oke, jadi itu alasannya kenapa saya males gitu. Dari 4 poin itu tadi yang disebutin itu bisa jadi tren positif buat 1 minggu ke depan nggak Kak? Saya nggak tahu terus terang gitu ya. Tapi pokoknya kita ngeliatin aja chartnya gitu ya. Nggak usah terlalu mendebak-debak, karena sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu persis bagaimana reaksi market terhadap suatu apapun gitu, terhadap misalnya news tertentu, kebijakan tertentu gitu ya. Jadi we'll see aja, kita lihat aja gitu ya, dihadapin. Balik lagi, kalau saya ngadepin market itu kayak peselancar gitu ya. Kita kan nggak akan berandai-andai nanti gelombangnya berapa meter ya, bla 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 gitu. Kita cuma ngadepin ya udah gitu ya, kita punya selancar, kita bisa terbang, kita bisa renang, kalau kegulung ombak kita harus ngapain gitu kan. Jadi udah dihadapin aja, gelombangan naik ya udah, lu mau jalan-jalan, kalau takut minggir, nggak usah jalan gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu mikirin terlalu mendebak-debak apa yang akan terjadi ke depan. Khatib Basri kayaknya oke kalau dari wawancara yang ada Najwa Shihab itu, tapi apa tahan nanganin MBG dan Kopdes? Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya kita tuh kan nggak kekurangan orang pinter ya, cuma kadang kalau programnya aneh kan ya orang pinter juga keder kali kan gitu ya. Konon katanya Pak Khatib memang di Amerika juga kan dihargai ya, maksudnya sukses lah gitu ya beliaunya gitu. Jadi tentunya kan kita nggak bisa bilang dia blow on gitu ya, tapi kadang orang pinter dihadapkan dengan program yang absurd kan bisa aja mungkin beliaunya jadi keder gitu, karena mungkin secara keuangan ini memang tidak visible atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Begitu ya. Tanda apa nih IISG? Aduh udah dibahas Kak Denny dari tadi. Selama belum di atas 7.000 kayaknya aku nggak masuk dulu Kak Octavian, tapi 7.000 tuh tinggi loh. Saya nggak tahu sih, kayaknya 6.000 juga udah oke. Balik lagi saya nunggu ada candle hijau sih. Ada nunggu hijau candle hijau di bulanan. Kak lebih untung mana, beli saham 1 lot seharga 2.000 atau beli yang banyak lot dengan equity sama 2.000? Gimana sih maksudnya? Ya tinggal dikali aja kan jumlahnya gitu tuh. Kan baru tahu Kak, baru tahu apa nih? TPO tadi udah. Ya udah, downtrend udah nggak usah dibahas, oke? Apalagi nih? Tadi PTRO ada berjilid Kak Miracles. TPA lagi digoreng atau ada investor masuk? Saya nggak tahu ya. Menurut saya sih tetap aja dia lagi downtrend.
gitu. Jadi saya tidak terlalu memusingkan dia lagi digoreng atau gimana gimana. Kalau buat saya kalau chartnya jelek ya udah nggak usah masuk gitu. Jadi tidak terlalu dipusingin. Apalagi nih analisa tolong mau averaging down Hope sama PG. Kalau saya ini nggak pernah averaging down teman-teman ya, jadi aku tipenya nggak suka averaging down. Mari kita lihat grup sama Hope sama PG ya tadi ya. Ini Hope kalau nggak salah juga jelek likuiditasnya deh. Nah kan bener tuh yang aku lingkarin biru-biru tuh. Ntar ini aku hapus dulu. Nah oke. Jadi Hope ini ya rada-rada goyang-goyang juga kan. Ini tuh lihat, ini bolong, ini bolong, ini bolong gitu ya. Jadi ada bekas-bekasnya, nggak bisa bohong gitu ya. Secara tren dia masih downtrend kan kayak begini. Kalau menurut saya sih balik lagi saya itu nggak suka ke averaging down. Menurut saya averaging down itu nggak ada gunanya kalau memang sahamnya lagi downtrend. Kamu mau averaging down sama main trade juga gitu kan. Nanti yang ada malah semua modal kamu masuk ke saham yang kinerjanya jelek, ngapain gitu kan. Lebih baik ngitung dari awal. Oh sudah tahu nih misalnya level cut loss maksimal di sekian gitu ya. Di cut loss sudah selesai, dapat duit, kamu bisa move on ke saham yang lain daripada kekeh di satu saham terus aja kayak begitu. Ya. Apalagi nih PG. Ini PG kemarin stop loss kena nih. Kita ada planning PG dan stop loss kena. Menurut saya sih ini udah downtrend ya. Apalagi ternyata ini sebentar. Nih ya. Ini si PG nih 100-nya nih kemarin kuat nih. Udah ini loh bagian sini. Nah, ini ya bagian sini ini supportnya kemarin dan udah jebol. Kalau menurut saya sih nggak worth it buat buat di averaging down atau dibeli ya. Udah ini menunggu waktu aja. Kalau OTW 50 gimana? Ini selanjutnya sih nunggu 70-nya jebol nih. Kalau 70-nya jebol ya OTW 50. Begitu. Jadi balik lagi saya tidak pro averaging down. Apalagi? Ntar BBRI balik lagi ya, banking udah bye-bye ya. Jangan jangan maksa. Dada ini nggak ada yang perlu dibahas ya, lawang nggak ada aktivitas kayak begini kok. Ya, ini adalah salah satu contoh saham yang paling ekstrim case likuiditas yang tadi aku omongin gitu ya. Kalau dia nggak liquid itu jangan dibeli, nanti cenderung menuju ke permasalahan berikutnya. Ini salah satunya yang paling ekstrim adalah Dada. Aku nggak heran kalau nanti Dada ujung-ujungnya delisting gitu ya, karena udah kayak begini banget chartnya. Gitu, ini kayak ya saya sangat berduka cita karena aku tahu banyak yang pegang Dada ini. Balik lagi teman-teman, ngomongin likuiditas itu sama sekali nggak seksi, aku tahu. Gitu ya, benar-benar kayak udah kayak pokoknya biasanya yang lagi heboh diomongin orang tuh biasanya likuiditasnya jelek, dan biasanya saya selalu bilang nggak usah beli, saya nggak suka karena likuiditasnya jelek gitu. Goto delisting nggak tahu, kalau delisting pasti tahu gitu, nanti pasti heboh itu gitu ya. Tapi kalau tebak-tebak buah manggis sih menurut saya agak berat kayaknya kalau buat di delisting, karena itu kan ya ada abang Gojeknya gitu kan, jadi orang mikir-mikir takut di demo dan segala macem. Kira-kira begitu sih ya. Jadi teman-teman please jangan menyepelekan gitu yang namanya likuiditas, tren, dan support and resistance. Itu 3 itu harus kalian pahami betul-betul. Gitu. Jadi begitu ngelihat chart tuh harus bisa ngecek likuiditasnya gimana, trennya gimana, layak nggak untuk dipikirin lebih jauh gitu. Kalau misalnya udah likuiditasnya jelek, udah downtrend kelihatan gitu ya udah di skip aja, nggak usah mikir nanti mantulnya di mana ini itu. Kalau menurut saya sih itu nggak worth it gitu ya. Lebih baik nyari saham yang emang udah lagi uptrend, enak. Lebih secara psikologi lebih bisa diterima, kita lebih bisa expect harganya naik karena memang trennya lagi uptrend harganya. Kira-kira begitu ya. Yang mau belajar technical analysis bisa DM aku di TikTok gitu. Jadi kelas aku ini fokusnya ke belajar technical analysis sama money management. Aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, nggak ngajarin fundamental, nggak ngajarin bandarmologi gitu. Jadi benar-benar cuma pakai chart aja sama money management. Oke? Kelasnya itu 3 bulan buat yang udah serius. Terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kelasnya pakai video. Terus nanti bisa diulang-ulang kan, namanya juga video gitu. Videonya buat teman-teman dan ada PR-nya. Jadi nanti harus ngerjain PR gitu supaya pembelajarannya maksimal ya. Kira-kira begitu, oke?
Yang kepo bisa DM di TikTok. Dan ini bukan kelas rekomendasi ya. Jadi aku pengennya tuh teman-teman bisa nganalisa sendiri, nggak usah ngandelin saya atau siapapun gitu. Jadi bisa jadi trader yang mandiri. Nah terus kalau di channel biru ini aku harap ikut juga teman-teman. Makasih yang udah follow hari ini banyak gitu ya. Ikut juga ke channel biru. Ini masuknya dari profil TikTok aku. Di channel biru ini aku share portofolio publik gitu ya. Sekarang posisinya 100% cash gitu ya. Aku nggak punya apa-apa sekarang, habis dijualin semua kemarin. Terus kedua, kalau ada yang bagus, bisa menurut aku rekomen ada yang bagus, aku share di sini gitu ya. Tapi kalau lagi kayak sekarang mungkin lagi nggak ada rekomen gitu karena akunya juga ya lagi 100% cash. Terus anyway, apa lagi? Udah sih itu aja. Ayo kita lanjut. Lanjut gosip. Yang uptrend apaan Kak? Ya dicarilah yang uptrend apa, gimana sih? Ya aku sih belum ada rekomen. Nanti masuknya nunggu lebih ada candle hijau di bulanan. Apa nih Kak, kalau LT gimana? Aduh, LT itu juga saham bermasalah itu ya. Cuma dia punya punya Bakri. Ini kan Bakri kan spesialis penggorengan. Nah ini ya tuh lihat likuiditasnya jelek kayak begini ya. Udah Bakri ini udah biasanya kayak begini, memang perusahaannya likuiditasnya buluk semua gitu ya. Terus ini udah cenderung downtrend kayak begini. Nggak banyak sih yang bisa dibahas teman-teman. Kalau LT kayak begini tuh udahlah, saham-saham kayak begini tuh udah tinggalin aja, nggak ada gunanya juga gitu ya. GPRA kepo nih GPRA, apa kabar dia? Ntar bulanannya gimana nih? Bulanannya gini, oke. Ini lagi disupport sih ya. Tapi deg-degan, udah di bawah MA 60 gini. Kalau di bawah MA 60 mingguan tuh deg-degan. Menurutku tetap aja masih strong downtrend Kak ya. Kalau mau nyari pola uptrend kan harus ada gini nih, higher high higher low. Nah kayak begini ya, 2 high dan 2 low gitu kan. Nah ini kan belum ada gitu ya. Paling ini, nah ini begini kan. Nah ini ada 1 high. Nah, ini low-nya aja masih setara ya, belum kelihatan high-nya, low-nya lebih tinggi gitu kan, belum kelihatan. Jadi ini masih terlalu early lah, masih terlalu awal untuk bilang ini uptrend gitu ya. Nah, terus ini juga memang ini berapa nih? 100-nya ini support sih, kuat memang. Ya ada kemungkinan kamu beli di support bisa mantul ya. Tapi saya pribadi balik lagi, saya nggak suka trading dengan setup kayak begini, dengan moving average yang ke bawah kayak begini nih. Saya tidak terlalu confidence gitu ya. Kalau hanya ditopang sama satu support kayak begini, saya sih biasanya nyaliku tak sampai gitu ya. Jadi lebih milih untuk skip aja. Biasanya begitu. Apalagi nih? Bufa, saham konstruksi Kak. Saham konstruksinya mau yang mana? Emang masih ada yang bagus saham konstruksi sekarang? Pada buluk semua gitu konstruksi. Bufa, nah ini Bufa juga downtrend tuh, kelihatan kan? Moving average-nya ke bawah gini kelihatan kan? Nah tuh kalau udah kayak begitu tuh saya nggak suka tuh, udah diemin aja. Udah paling males tuh saham yang downtrend kayak begitu ya. Ini juga udah jebol MA 60 mingguan. Udah tinggal gundungnya doang gitu. Kalau menurut saya sih udah skip aja ya. Siapa lagi nih? Bumi, ya Allah apa kabar Bumi? Udah 50 belum Buminya? Ntar diomelin lagi sama netizen ya. Bumi ini memang 150-nya itu kan support ya. Sekarang di 146. Saya nggak bilang mantul di 150 ya. Saya cuma bilang menuju 150. Terus nextnya ya paling 100 terus 50 gitu ya. Menurut saya ini udahlah, jangan halu pengen Buminya naik lagi Kak, dijemput di 400 bla 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 yang kayak begitu. Kalau secara teknikal ini tuh udah berat gitu ya. Jadi lebih baik move on aja ke saham yang lain. Itu kenapa kamu kalau beli saham harus ada rencananya gitu ya, mau stop lossnya di berapa, maksimal berapa ininya kerugiannya gitu, sudah di planning dari awal, biar kalau misalnya oke lah ternyata dia gelundung kayak gini, udah kamunya keluar, jangan trading kerjanya ngarep gitu ya, ngarep balik ke 400 kayak begitu gitu ya. Sedangkan chartnya kayak begini gitu ya, ini berat ya, jadi sudah di skip aja ya, sudah di skip saja Buminya. Oke. CDIA, apa kabar CDIA? Sudah 400 belum? Menurut OTW 400 nih kalau nggak salah CDIA. Ntar coba kita lihat mingguannya. Benar ya. Jadi ini sudahlah, CDIA ini turun terus Kak ya. Turun terus. Nah, nilo. Kenapa menurut saya 400? Nilo. Nah, ini ada gap di sini. Ini nilai berapa? 400-an kan? Nah, ini kayaknya udah tinggal nyampe nya doang. Turun lagi gitu ya. Nanti nutup 400 gap yang
ini gitu. Jadi menurutku nggak worth it buat diambil CDIA-nya, udah diemin aja. Oke? Inilah makanya harus bisa nganalisa, karena ya seru lah kalau bisa nganalisa tuh. Apalagi nih PSAB. Ini PSAB tuh rada uget-uget, gemes gak sih? Nih ya, kalau mau beli PSAB mungkin di 470 ya. Nih di garis ungu itu 470, kalau beli di harga sekarang 545 menurut saya ketinggian sih. Ya. Ini pun sebenarnya tanda tanya karena PSAB ini kan emas ya. Sedangkan bling-bling yang lain juga udah mulai jeblok ke bawah gitu. Ini memang PSAB-nya rada-rada ketinggalan sih ya dibandingkan bling-bling yang lain. Jadi ya ya gitu, kalau mau beli sih 470 kalau menurut saya ya. Kalau beli di harga sekarang 545 ketinggian. Tadi call udah dibahas call ya. Call itu udah kalau saham udah nggak liquid kayak gini nih udah nggak bisa diapa-apain. Makanya saya selalu bilang kan dari awal, kalau saham likuiditasnya goyang-goyang jangan dibeli, nanti takutnya awal dari masalah yang lain yang lebih besar. Nah ini sekarang contohnya call gitu kan, dia jadi kayak begini, jadi nggak liquid lagi gitu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain teman-teman kalau kamu udah beli gitu ya call, terus kondisinya kayak begini. Misalnya kamu beli di 90 nih di sini, terus kondisinya kayak sekarang gitu kan, ke 45 dengan titik-titik kayak begitu, itu udah nggak bisa diapa-apain. Itu kenapa saya selalu bilang ya, satu, kalau beli tuh harus ada trading plan-nya, mau cut loss di berapa sudah dihitung dari awal. Terus kedua itu kedua ding. Yang pertama adalah ya kamu kalau beli likuiditas segoyang-goyang kayak gini harus sudah tahu dari awal resikonya tuh memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau likuiditas segoyang-goyang tuh berat lah pokoknya. JGLE, ini JGLE juga tipe saham yang likuiditasnya goyang-goyang. Nah kan, kelihatan kan? Bolong-bolong kayak begitu, ini udah diemin aja gitu ya, nggak menarik. Kalau menurut saya nggak menarik, skip saham-saham kayak gini ya, tidak menarik. UVCR waktu itu sempat lumayan kayaknya. Coba UVCR. Oh, hehehe, dibanting ya. Kemarin tuh aku ngarepnya di sini bisa mantul gitu, ada candle hijau, ternyata nggak ada. Ya udah, kalau kayak begini dibanting mah udah kabur lah kita, ya nggak usah diapa-apain udah. Kok tumben dia 4 hari junam kayak begitu? Ntar lihat, sebenarnya itu lumayan loh VCR. Tapi ini koreksinya ngeri guys ya. Menuju 120 sih menurutku VCR. Ya kita tunggu aja tuh di 120 nanti gimana tingkahnya. Kalau saya sih ya balik lagi, ISG-nya masih kayak sekarang, ya menurut saya sih nggak worth it lah. Kita santai-santai aja dulu lah. Antam melejit kah? Masa iya? Antam tuh masih downtrend. Ya emang hari ini naik ya berapa? 13% ya. Tapi ya balik lagi tidak berpengaruh banyak kenaikan seperti ini kalau kita ngelihat secara jangka menengah ya. Tuh kalau 1 tahun data nggak ngaruh juga kan dia hari ini hijau gitu ya. Memang ini area berapa ini 2800 2900 itu memang dekat support. Jadi itu memang supportnya, bukan dekat support. Itu memang supportnya gitu. Jadi mungkin ya ada tarik-tarikan di 2900 ini. Tapi secara prinsip kalau saya sih terus terang nyaliku tak sampai kalau mau beli gitu ya. Dengan kondisi ISG-nya kayak sekarang gitu, terus hanya karena hari ini hijau terus masuk, terus terang aku sih nyaliku tak sampai gitu ya. Aku lebih milih untuk skip aja. Kira-kira begitu. Ini bling-bling nggak ada yang bagus ya, terus terang bling-bling dengan bersedih hati. Goto nggak bisa sell ya kak, saham nggak liquid nih, stuck. Nah itu makanya kalau beli saham nggak liquid tuh begitu, nggak bisa diapa-apain. Kamu mau jual rugi aja tuh nggak bisa karena emang nggak ada transaksi gitu kan nih. Kayak si Goto udah berapa hari tuh di 50. Ya, waktu itu kan waktu di 70 sempat heboh nih. Kan saya juga bilang waktu 70 kan jangan beli, itu resisten. Takutnya turun kalau balik ke 50 gimana gitu kan. Nah, beneran kan balik ke 50 sekarang gitu ya. Ya entahlah ini bagaimana. Kalau udah kayak gini teman-teman, kamu stuck di saham kayak begini, ini nggak bisa diapa-apain. Kamu taruh misalnya duit 1 juta di situ, ya udah hilang 1 jutanya. Ya nggak hilang secara harfiah sih, teorinya kamu punya saham Goto, tapi ya kalau kinerja sahamnya nggak bisa diapa-apain kan ya udah kan sama aja duit hilang gitu, walaupun ya kamu punya saham Gotonya gitu. Jadi makanya balik lagi, pemilihan di awal itu amat sangat penting gitu ya untuk milih bukan sekuritas, milih saham begitu. KTR
Nih KETR tuh udah ada planningnya di channel biru teman-teman ya. Ini Kak siapa tadi nanya KETR? Kakak user bla bla bla. Oke, yang mau beli KETR ini masih ada planningnya di channel biru tuh ya. Beli di harga sekarang bisa, cut loss-nya di 440 ya, TP-nya di 750. Oke, masih bisa tuh kalau mau beli KETR. Apalagi TPA bakalan naik nggak Kak besok, nggak tahu ya. Saya pribadi bukan tipe yang senang senang scalping. Menurut saya secara prinsip TPA ini sudah strong downtrend dan nggak layak buat dicolek sama sekali. Saya paling nggak suka saham-saham kayak TPA begini ya. Karena ini biasanya dia cuma ngerjain newbie aja, dikasih hijau-hijau begitu, nanti ujungnya juga dibanting lagi ke bawah. Oke, menurut saya TPA ini dengan amat sangat mudah akan ke 1000 gitu, tinggal ditunggu aja ya. Kalau udah strong downtrend kayak begini tuh udah dijauhin, bukannya malah di tradingnya nyari pantulan-pantulan gitu, itu ya bikin sakit perut sih kalau buat saya. BTW kemarin yang periode itu Mbak bilang volume harus mengkonfirmasi tren. Secara teori begitu Kak Octavian, tapi aku pribadi nggak pernah pakai volume gitu, karena ya menurutku nggak pengaruh banget sih volume sama sama tren gitu. Aku lebih ngelihat pergerakan price-nya. Tapi kalau secara teorinya Charles Dow-nya nulisnya begitu, bahwa tren itu dikonfirmasi dengan volume. Jadi dari semua teori Dow ibaratnya yang nggak aku ikutin cuma itu doang, pemakaian volume itu. Begitu kira-kira ya. Apalagi nih DSSA underprice banget Kak. Aduh, males lah saham Junam kayak begitu dibahas ya. Mau underprice kayak mau apa. Karena gini, kalau underprice itu sekarang aku nanya price-nya menurut kamu yang fair berapa? Gitu ya. Jadi kata-kata underprice itu kan refernya ke fundamental analysis. Biasanya dibandingkan dengan harga wajar gitu kan, bahwa itu lebih murah dari harga wajar gitu ya. Nah, kamu tuh harus tahu harga wajarnya berapa. Dan saya amat sangat menyarankan untuk ngitung sendiri harga wajarnya berapa. Dan itu susah. Ya saya benar belajar susah, dan ya saya tidak sesabar itu, karena kalau ngitung harga wajar tuh kayak harus ngumpulin laporan keuangan berapa ya dulu 3 tahun apa kalau nggak salah saya belajar tuh ya. Jadi tuh laporan keuangan harus dibaca yang benar-benar PDF-nya itu gitu ya. Satu saham itu luar biasa ngitung yang namanya harga wajar gitu. Jadi kalau buat saya terlalu complicated gitu ya. Saya lebih suka pakai technical analysis gini. Kamu mau nge-refer sampai 10 tahun ke belakang aja, tinggal pencet chart bulanan, kamu udah tahu kinerja karakter saham itu seperti apa. Kira-kira begitu. Ini terakhir deh, lihat bell yuk terakhir sebelum kita udahan. Ini udah jam 6 guys. Ayo kita lihat bell. Soalnya saya kepo. Udah lama nggak lihat bell. Nah ini bell nih gimana? Oh tuh likuiditasnya jelek tuh ya. Udah aku bulet-buletin tuh. Ya jadi kalau yang saham-saham bikin deg-degan kayak begitu nih, likuiditasnya kan kapan ya? Sebelum Agustus 2025 kan likuiditasnya jelek. Gitu ya. Terus di sini juga sempat bolong-bolong nih likuiditasnya di sini. Nah, tuh kalau saham-saham yang likuiditas rada goyang-goyang tuh memang begitu. Ya, but anyway, ini sekarang udah downtrend sih, ya. Tuh udah kayak begini moving average-nya gitu, udah kayak garpu begitu ya, berarti memang udah downtrend. Gitu, udah deh, nggak usah, kalau udah downtrend kayak gitu kita kabur gitu ya, jangan ditungguin gitu, apalagi marketnya lagi kayak sekarang. Menurut saya sih ini nggak worth it sih, apalagi ini likuiditasnya deg-degan ya. Belajarlah dari Goto dan apa tadi yang satunya Cool ya. Jadi jangan main-main sama yang namanya likuiditas. Oke? Terima kasih teman-teman, sudah jam 6. Yeay, gitu ya. Hari ini vibe-nya pada semangat. Vibe-nya pada semangat gara-gara ISG-nya 7%. Oke? Thank you semuanya udah nemenin aku sore ini ya. Jangan lupa yang mau belajar technical analysis bisa DM aku di TikTok ya. Kelasku 3 bulan, terus pakai apa? Kita khusus chart aja sama money management fokusnya. Terus kelas aku tuh pakai video, jadi bisa diulang-ulang gitu. Jadi fleksibel, kalau teman-teman kerja nggak masalah, bisa dikerjain pas weekend atau pas malam gitu ya. Tapi ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu. Nah terus apalagi? Oh udah, itu buat yang serius tuh. Terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik gitu. Kalau misalnya teman-teman berminat atau mau kepo bisa DM aku di TikTok gitu ya. Ini bukan kelas rekomendasi karena aku pengennya teman-teman bisa nganalisa sendiri targetnya gitu ya, bukan kayak bergantung sama aku atau siapapun gitu ya. Terus jangan lupa ikut ke channel biru ini. Di channel biru ini masuk ke di profil TikTok aku itu ada linknya, dibaca aja gitu ya. Tinggal ngeklik aja. Nah ini aku harap bisa dijadikan study case kalau teman-teman belajar gitu ya. Misalnya kenapa aku ngomong begitu, kenapa chartnya aku nulis di sana dan segala macam. Jadi aku harap bisa dipakai untuk belajar di rekomend channel biru.
kadang aku juga sering share meme-meme aneh gitu ya kalau lagi galau, kalau lagi gabut. Ya terima kasih teman-teman. Semoga optimisme kita untuk ISG bisa bertahan lama gitu ya. Kita ketemu lagi besok ya. Bye bye.